Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Suara Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jihan Nurul Grevita. Saya di sini sebagai host untuk episode podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai hal yang tentu sangat penting dalam dunia pendidikan. Apa ya kira-kira? Ya, itu adalah menurunnya etika peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal ini dalam pemikiran Al-Farabi. Nah, teman-teman, untuk mengupas tentang pemikiran Al-Farabi tentang menurunnya etika peserta didik, kita telah menghadirkan narasumber kita yang tentunya sangat spesial dan luar biasa sekali. Siapa ya kira-kira? Ya, kita langsung saja panggilkan ya, teman-teman. Langsung saja kita panggilkan Inasa Riandini. Halo. Assalamualaikum Inasa. Waalaikumsalam Jihan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya telah mengundang saya di diskusi kali ini yang akan membahas tentang pendidikan dan akhlak peserta didik. Ya baik, Mbak Inasa. Sekarang itu kan tentunya banyak banget peserta didik di luar sana yang etikanya itu kurang ya, kayak sama guru itu kurang menghormati atau kayak entah itu di luar sekolah atau di dalam sekolah itu etikanya sekarang tuh kayak kurang banget gak sih? Iya benar banget sih Mbak Jihan. Nah, menurut Mbak Inasa sendiri tuh penyebab utama dari kondisi penurunan etika peserta didik sendiri itu apa sih? Nah, kan kita ngambil dari pemikiran Imam Al-Farabi ya. Jadi, kalau menurut pandangan Imam Al-Farabi, seharusnya pendidikan pada saat ini tuh tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual dan nilai akademik saja, tetapi harus difokuskan pada pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Kemudian, banyak peserta didik pada saat ini tuh mampu secara akademik, tetapi kurang dalam pembinaan moral, sehingga banyak peserta didik yang mampu memahami banyak ilmu, tetapi belum mampu dalam bersikap dan berperilaku yang baik di kehidupan sehari-hari. Oke, berarti peserta didik sekarang itu lebih menekankan ke nilai akademiknya ya daripada ke pembentukan karakter, seperti itu? Ya, betul sekali Mbak Jihan. Nah, di pemikiran Imam Al-Farabi sendiri, tujuan pendidikan kan untuk mencapai kebahagiaan, untuk membantu manusia mencapai kebahagiaan atau al-sa'adah. Nah, kemudian untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri, tidak cukup dengan ilmu pengetahuan saja, tetapi harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Nah, jika pendidikan itu hanya fokus dengan nilai akademik saja, maka masalah-masalah sosial akan mudah muncul di kalangan peserta didik. Oke, terus nih Mbak Inasa, zaman sekarang itu kan lagi media sosial itu lagi pesat banget ya. Nah, apalagi sekarang banyak peserta didik yang main media sosial, entah dari kalangan TK, SD, SMP, kayak semua itu hampir punya media sosial gitu ya. Iya, betul sekali Mbak. Pastinya di situ juga ada seperti kayak perundungan, terus kayak kayak cacian gitu di dunia maya. Itu menurut pandangan Mbak Inasa itu seperti apa? Nah, media sosial tuh sebetulnya hanyalah sebagai alat ya. Teknologi itu bisa membawa manfaat, bisa membawa dampak buruk tergantung yang menggunakannya. Jadi masalah utamanya tuh bukan pada teknologinya sebetulnya, tetapi kurangnya moral gitu, kurangnya moral seseorang. Nah, jadi peran pendidikan di situ itu untuk membentuk peserta didik agar bisa berpikir kritis dan berakhlak yang baik supaya bisa menggunakan teknologi dengan bijak, seperti itu. Baik, berarti pendidikan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bersosial media ya. Lalu bagaimana sih cara sederhana untuk menggunakan sosial media yang bijak? Oke, baik. Ada beberapa cara atau contoh bagi para peserta didik untuk menggunakan media sosial secara bijak tentunya. Yang pertama, contohnya itu tidak langsung mempercayai informasi yang
ada di media sosial gitu. Harus dicari tahu terlebih dahulu sumbernya dari mana, beritanya benar atau tidak, seperti itu. Yang kedua, ketika berkomentar atau memberi pendapat pada postingan orang lain ataupun story orang lain itu harus menggunakan bahasa yang sopan, seperti itu. Berarti sangat harus berhati-hati ya. Ya, betul. Lalu nih, peran guru sebagai seorang pendidik ya, tentunya yang mendidik peserta didiknya, itu apa sih yang harus dilakukan? Oke, guru tuh punya peran yang sangat penting ya tentunya. Guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan bagi para peserta didik. Nah, kemudian peserta didik kan biasanya lebih mudah meniru tindakan ya Mbak Jihan daripada nasihat ya. Jadi guru tuh harusnya tuh bisa bersikap, memberi contoh lah ya, bersikap yang disiplin gitu, memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, sabar, kemudian dan lain sebagainya supaya bisa ditiru atau menjadi teladan bagi para peserta didik. Oke, berarti kayak mencontohkan seperti itu ya. Betul. Lalu kalau tadi kan dari guru ya. Kalau misalkan nih selain guru, kayak dari lingkungan keluarga, itu berpengaruh nggak sih terhadap perkembangan etika peserta didik? Tentu saja Mbak Jihan, karena keluarga kan tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Iya, betul. Nah, jika di keluarga tuh kita diajarin hal-hal basic seperti sopan santun, terus cara menghormati yang lebih tua dan lain sebagainya. Jika di keluarga diberikan pendidikan yang baik, pendidikan moral yang baik, maka anak akan mempunyai sifat yang kuat gitu, kayak berperilaku yang baik juga di lingkungan sosialnya, seperti itu. Menarik sekali ya, berarti memang keluarga itu juga sangat berpengaruh terhadap peserta didik ya. Iya, betul. Oke Mbak Inasa, sambil minum dulu. Terima kasih Mbak Jihan. Lanjut nih ya. Kalau misal dari sisi pendidikan saat ini nih, menurut pandangan Al-Farabi, menurut Mbak Inasa nih, bagaimana sih solusi yang tepat untuk penurunan etika peserta didik pada saat ini? Oke, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini ya. Yang pertama, pendidikan pada saat ini harus menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan juga pembentukan akhlak dan karakter. Yang kedua, guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, yang ketiga, orang tua perlu terlibat dalam pendidikan anak. Jangan sampai orang tua menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan kepada sekolah. Dan yang terakhir, itu penggunaan media sosial harus disertai dengan pemahaman etika digital supaya peserta didik bisa menggunakan media sosial dengan baik dan bijak tentunya. Solusi yang sangat tepat sekali ya. Berarti mulai dari keluarga, dari guru, dari bagaimana peserta didik itu juga menggunakan media sosialnya, itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap solusi tersebut. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat Mbak Inasa yang telah berperan untuk mengupas tuntas pemikiran Al-Farabi mengenai etika peserta didik ya. Sama-sama tentunya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat yang kita bicarakan tadi. Amin. Terima kasih kembali Mbak Jihan telah mengundang saya di podcast yang sangat luar biasa ini tentunya teman-teman. Semoga tambah sukses ya podcastnya. Amin. Semoga bisa bertemu kembali di kesempatan lain waktu ya. Pamit undur diri dulu Mbak Jihan. Terima kasih Mbak Inasa. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Baik teman-teman, akhirnya kita udah hampir di penghujung podcast ya. Aku punya satu pertanyaan reflektif nih buat kalian. Kira-kira apa sih? Ya, pertanyaannya adalah di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, apakah kalian sudah menggunakan ilmu dan kebebasannya
untuk hal yang bermanfaat atau tanpa kita sadari kalian malah ikut terjerumus ke hal yang kurang baik? Jangan lupa dijawab ya teman-teman. Oke, dari pembahasan hari ini kita bisa tarik kesimpulan nih bahwa menurut pandangan Al-Farabi mengenai etika menurunnya peserta didik itu terjadi karena ketidakseimbangan antara nilai intelektual dan nilai moral. Karena itu diperlukan dukungan dari lingkungan masyarakat, keluarga, dan sekitarnya untuk membentuk generasi yang berilmu dan lebih baik dari sebelumnya. Baik, saya Gia Nurul Grevita selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.